Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema rental mobil. Materi yang pertama yaitu data flow diagram adalah grafis yang menggambarkan bagaimana data mengalir dalam sistem. Di dalam DFD terdapat beberapa komponen seperti entitas eksternal, proses, data store, dan aliran data. Entitas eksternal sumber atau tujuan data di luar sistem yang sedang dimodelkan, misalnya pelanggan, bank, atau pemerintah. Yang kedua ada proses, tindakan yang mengubah data yang masuk menjadi data yang keluar, misalnya verifikasi, pembayaran, pencatatan pinjaman. Yang keempat ada penyimpanan data atau data store, tempat data disimpan untuk digunakan nanti, misalnya file data mobil, basis data pelanggan. Yang terakhir ada aliran data atau data flow, arah pergerakan data antar komponen, misalnya permintaan rental, faktur, pembayaran. Jenis-jenis data flow diagram yaitu ada dua, yaitu ada jenis data flow diagram level 0 adalah pandangan paling luar sistem. Seluruh sistem digambarkan sebagai satu lingkaran besar. Level ini hanya menunjukkan siapa saja yang mengirim data masuk dan menerima data keluar dari sistem secara keseluruhan. Tidak ada penyimpanan data di sini. Level ini ibarat melihat peta batas kota sistem Anda. Yang kedua itu ada data flow diagram level 1. Level ini adalah pembongkaran dari proses 0 di level konteks. Proses tunggal ini dipecah menjadi proses-proses utama sistem, misalnya 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, yang mewakili fungsi-fungsi utama seperti pendaftaran, pemesanan, atau pembayaran. Di sini penyimpanan data mulai muncul, menunjukkan di mana data disimpan. Aturannya, data yang masuk dan keluar di level 1 harus sama persis dengan yang ada di level 0. Dalam studi kasus rental mobil jelajah, data flow diagram level 0 menggambarkan sistem secara umum dengan satu proses utama. Ada 3 entitas, pelanggan, karyawan, dan manajemen. Lalu pada level 1, proses utama dipecah menjadi 3 proses besar, yaitu kelola data, pelanggan, dan mobil, proses pemesanan dan sewa, proses pengembalian, dan penghitungan denda. Dengan data flow diagram, kita bisa memahami aliran data dari pendaftaran pelanggan sampai pengembalian mobil. Berikutnya kita bahas bab yang kedua, yaitu use case diagram. Use case diagram menggambarkan apa saja fungsi yang bisa dilakukan pengguna terhadap sistem. Selanjutnya yaitu komponen use case diagram. Yang pertama itu ada aktor, yaitu mewakili peran yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa berupa manusia atau sistem eksternal lain, misalnya sistem pembayaran bank. Nah, yang kedua ada use case, mewakili fungsi atau layanan yang disediakan sistem yang memberikan nilai kepada aktor. Use case harus dinamai dengan kata kerja aktif, misalnya melakukan pemesanan. Selanjutnya yaitu ada batas sistem atau sistem boundary, yaitu menggambarkan batas logis dari sistem yang dimodelkan. Semua use case harus diletakkan di dalam batas ini. Yang terakhir yaitu ada relasi, yaitu menghubungkan aktor dengan use case atau menghubungkan antar use case untuk menunjukkan interaksi dan ketergantungan. Nah, sekarang jenis-jenis use case. Yang pertama ada use case diagram level system. Jenis ini adalah diagram tingkat tinggi yang berfokus pada batas sistem dan fungsi utama yang ditawarkan kepada aktor. Contohnya, dalam sistem rental mobil, use case-nya mungkin hanya melakukan pemesanan, memproses pengembalian, atau mengelola akun. Relasi include atau extend yang sangat detail biasanya dihindari pada level ini agar diagram tetap bersih dan mudah dipahami. Nah, yang kedua ada jenis use case diagram level detail atau unit. Jenis ini adalah diagram tingkat rendah yang berfokus pada bagaimana fungsi utama sistem tersebut diimplementasikan melalui subfungsi yang lebih kecil dan detail. Contohnya, use case melakukan pemesanan dari level sistem dipecah menjadi cek ketersediaan, hitung biaya, dan verifikasi pembayaran. Relasi include digunakan untuk fungsi yang berulang seperti verifikasi login. Nah, yang ketiga ada yaitu jenis use case diagram relasi khusus.
Meskipun ini jenis yang terpisah, use case diagram juga sering diklasifikasikan berdasarkan penggunaan relasi khusus. Use case diagram dengan relasi include, diagram yang menyoroti ketergantungan wajib. Use case dasar selalu memerlukan use case lain untuk melengkapi alurnya. Ini membantu mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dapat digunakan kembali dalam sistem. Selanjutnya, use case dengan relasi extend, diagram yang menyoroti perilaku opsional. Use case tambahan hanya dijalankan jika ada kondisi khusus. Misalnya jika terjadi error atau penggunaan memilih opsi tambahan. Ini membantu memodelkan alur alternatif atau penanganan pengecualian. Studi kasus use case diagram pada sistem rental mobil, yaitu pelanggan bisa mencari mobil, membuat pemesanan, dan melakukan pembayaran. Karyawan yang dapat memverifikasi identitas, memproses pengembalian, dan mengelola inventaris mobil. Dan juga manajer bisa melihat laporan kinerja. Selain itu, terdapat juga relasi include dan extend, seperti pemesanan yang wajib menyertakan pengecekan ketersediaan mobil, dan pengembalian yang dapat memperluas ke proses penghitungan denda jika ada keterlambatan. Nah, yang bab ketiga yaitu ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram perilaku dalam UML yang digunakan untuk memodelkan aliran kerja atau urutan langkah-langkah aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem, proses bisnis, atau operasi. Diagram ini pada dasarnya adalah flowchart yang ditingkatkan berfokus pada aktivitas dan bagaimana kontrol berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Komponen yang ada pada activity diagram yaitu ada activity atau action, ada control flow, ada initial node, ada final node, ada decision node, ada margin node, ada fork node, dan ada join node. Jenis-jenis activity diagram yaitu yang pertama ada activity diagram paling umum digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow atau control atau proses bisnis. Yang kedua ada activity diagram dengan swim lanes. Jenis ini digunakan untuk menunjukkan pihak mana yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan dalam proses. Swim lanes atau partition membagi diagram menjadi kolom-kolom atau baris. Yang ketiga ada activity diagram dengan object flows. Jenis ini secara eksplisit memodelkan bagaimana objek atau data diproduksi, diubah, dan dikonsumsi oleh kegiatan dalam luar kerja. Selanjutnya yaitu ada business process modeling. Meskipun sering menggunakan notasi yang mirip, activity diagram sering diterapkan untuk pemodelan proses bisnis yang lebih tinggi dan lebih abstrak, fokus pada langkah-langkah bisnis di dunia nyata. Nah, yang terakhir yaitu ada implementasi activity diagram. Gunakan untuk memodelkan detail alur kontrol dalam kode atau implementasi teknis, seperti alur di dalam sebuah operasi perangkat lunak. Dalam studi kasus rental mobil, activity diagram dibagi menjadi 3 swimline, yaitu pelanggan, staf rental, dan sistem. Alurnya dimulai dari pelanggan memilih mobil dan durasi sewa. Sistem mengecek ketersediaan mobil, pelanggan mengisi data diri lalu membayar DP. Staf mencatat transaksi hingga akhirnya mobil digunakan dan dikembalikan. Di bagian akhir, staf mengecek kondisi mobil, menghitung denda jika ada, dan menyelesaikan administrasi. Activity diagram ini memberi gambaran jelas tentang langkah demi langkah proses sewa mobil secara lengkap. Nah, bab yang terakhir atau yang keempat yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur statis sistem seperti kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar kelas. Dalam sistem rental mobil terdapat 4 kelas utama. Nah, yang terakhir atau bab keempat yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktural dalam UML yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur statis dari suatu sistem. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas yang ada dalam sistem, atribut yang dimiliki oleh setiap kelas, operasi atau metode yang dapat dilakukan oleh kelas, dan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada komponen kelas diagram. Yang pertama ada nama kelas, nama unik dari objek atau entitas, misalnya mobil. Yang kedua ada atribut, yaitu informasi atau data yang dimiliki oleh kelas atau variabel dalam pemrograman, misalnya nomor plat, merek, warna, dan tahun. Yang ketiga ada operasi.
Fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh kelas, contohnya cek ketersediaan atau hitung biaya sewa. Jenis-jenis kelas diagram yaitu ada diagram konseptual, adalah diagram kelas paling tingkat tinggi atau abstrak, fokusnya adalah pada konsep domain masalah, bukan pada detail teknis atau kode program. Contoh, dalam sistem rental mobil, diagram ini hanya menunjukkan pelanggan terhubung ke mobil melalui sewa, tidak peduli bagaimana nanti di coding. Yang kedua ada diagram spesifikasi. Diagram ini sudah mulai mendefinisikan struktur data dan antarmuka dari kelas-kelas, namun belum secara langsung menentukan implementasi kodenya. Contohnya menentukan bahwa kelas mobil memiliki operasi hitung biaya sewa, tanpa menjelaskan algoritma perhitungan di dalamnya. Yang ketiga ada diagram implementasi, adalah diagram yang paling detail dan paling dekat dengan kode program yang sebenarnya. Contohnya menunjukkan bahwa kelas mobil diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Java atau Python, termasuk detail visibilitas dan tipe data yang spesifik untuk bahasa tersebut, misalnya privat, string, nomor plat. Studi kasus kelas diagram dalam sistem rental mobil terdapat 4 kelas utama. Yang pertama itu pelanggan berisi data identitas dan operasi untuk mengelola informasi pelanggan. Yang kedua mobil, berisi data kendaraan dan status ketersediaan. Yang ketiga sewa, mencatat transaksi sewa termasuk tanggal mulai dan kembali. Dan yang keempat ada pembayaran, mencatat pembayaran dan metode yang digunakan. Kelas diagram menunjukkan bagaimana objek-objek ini saling terhubung dalam sistem. Keempat diagram ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena membantu memahami proses interaksi pengguna, aliran data, serta struktur sistem secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.